kita selama ini tidak pernah mengawasi CSR mereka. Apakah betul atau tidak? Anak-anak sekolah yang memanfaatkan hal ini. Sebelum kita memotong ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Ya, oke. Kita selama ini tidak pernah mengawasi CSR mereka. Apakah betul atau tidak? Dan mereka tidak bisa BPK masuk. Ya, mereka hanya internal. Nah, maksud saya tadi itu mendata CSR-nya di kampung ini. Ya kita harus lihat betul nggak itu ada. Nah, jangan sampai mereka hanya melaporkan anggarannya, tapi tidak melaporkan real apa yang mereka buat. Ya, ini yang kita perlu. Dan selama ini siapa yang ngawasi CSR mereka? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya saya bentuk badan CSR, saya harus jalan. Ya, jangan sampai dia CSR-nya misalnya 100 juta, dia lapor 100 juta. Ternyata yang dibangun 80 juta. Mana sisa? Ya, karena ini memang kewajiban perusahaan ya untuk membantu ya masyarakat sekitarnya. Baik dari aspek manapun, termasuk mereka ini seperti pendidikan, sekolah-sekolah, seperti pertanian, ya dan lain sebagainya. Mana mereka yang ini PKP2B-nya mana? GBU ini coba Politeknik mereka berapa bantu anak-anak pertanian di Jemendanum apa arti karya nyata kelihatan, termasuk halte, termasuk di Baku apa SD jelas. Yang lain ini yang ke abu-abu nih. Padahal PKB Pak ya? Oh iya, PKP2B lebih besar. Mereka punya kuota aja itu 12 juta ton satu tahun. Kita ini hanya 4 juta ton satu tahun. Nah, kemudian akan ada nanti penjagaan di sekolah-sekolah terkait kemudian, dan ini peruntukannya tidak hanya perusahaan, di luar jam kerja perusahaan juga peruntukan ini untuk sekolah. Ya, sekolah, anak-anak sekolah yang memanfaatkan hal ini. Insya Allah nanti semakin kita berjalan semakin kita kaji, termasuk nanti dari Andalalin dan pihak Polres Lantas Kebar. Baik Pak, mengingat tambang ini kan sudah cukup lama Pak, ada berapa halte yang sudah diprogram? Yuk, kalau diprogram 8 halte, tapi yang baru terbangun GBU. Dalam sejarah. Terima kasih kembali untuk GBU yang sudah merealisasikan. Nah, berikut ini mudah-mudahan dalam tahun ini air itu adalah TSA. Di lokasinya di rumah sakit. Yes. Nah, selanjutnya kemarin sebenarnya sudah juga di Melak, di depan SMP Melak. Ya, persoalan lokasi itu kan sudah saya dan Pak Bupati menghadap Pak Gubernur. Pak Gubernur setuju, tapi ternyata lokasi itu masih milik pusat dan peternakan pusat, jadi masih belum proses. Kemarin orang DPR ke Yumon, ke Lombok, luar biasa, mau hampir 1 triliun CSR, 1 tahun, coba. Dan di sana diserahkan kepada pemerintah untuk mengelola. Iya, karena ada pengawasan, ada pemeriksaan BPK-nya, jadi nggak bisa main-main mengelola itu. Nah kalau ini nggak ada, mereka periksa BPK nggak ada apa? Mana saya tahu, makanya nanti saya tanya, membuat laporan ke pemerintah daerah. Jangan ke saya, ke gubernur aja. Pengawasan dari badan CSR sendiri gimana? Itu yang saya tadi katakan dengan CSR tadi, badan mau saya bubarkan, masa harus bupati yang keluar? Makanya sampai saya bentuk. Diharapkan ketegasan Pak Bupati untuk CSR Pak, yang supaya bermanfaat bagi masyarakat. Harus saya tegas. Nanti kami jalan ke lapangan juga. Oh iya, ini harus. Karena itu jatah kita.
Nanti mereka berhenti tinggalkan lubang-lubang aja. Kita yang punya dampaknya. Nah, belajar dari pengalaman yang udah 1 triliun diserahkan Pemda, bagaimana untuk Kutai Barat Nah, itu kita belajar itu. Dana dari pihak ketiga, lalu pihak ketiga ini yang mengelolanya sesuai kebutuhan yang di desa masing-masing, ya. Dan itu di desa pembinaan, nggak bisa kita bangun keluar. Nah, itu misalnya ada TKM, ada sekian desa pembinaan, ya kita harus bangun di situ. Nggak boleh bangun, tapi pemerintah yang bangun. Karena dia ada pemeriksaan dari BPK, ada pemeriksaan dari inspektorat, ada pemeriksaan dari pengawasan dari segala jaksa. Memang ada aturannya. Mana Pak? Kalau ini sih dari bawah ke atas. Seandainya kalau dari atas ke bawah dia harus putar ke sini. Gitu. Itu nanti pengaturan rutenya itu dari Dinas Perhubungan. Nah, nanti kan pasti ada teknisnya kan. Memang tidak umum kalau halte itu ada semacam yang ngatur gitu ya, atau flagnya itu kan. Tapi mengingat ini kan jalur umum Pak, nanti Iya. masih 1 jalur. Kira-kira bagaimana teknisnya supaya tidak terjadi laka lantas? Saran saya itu ditanyakan ke Dinas Perhubungan, karena ini kan baru tahap awal pengoperasian, biasanya ada simulasinya nanti.